Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SBD 01 yang beranggotakan Aditya Galipendrian, saya sendiri, terus Ramadan Kalisewu, Surya Negara, dan Yogi Wisesa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek yang kami buat, yaitu mengenai RSVP Form. Karena pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan untuk menjaga penyebaran virus ini, yaitu menjaga jarak dan tidak berkerumun di dalam satu tempat. Nah, hal ini membuat acara-acara yang mengundang banyak orang seperti acara pernikahan, konser musik, pameran, dan sebagainya harus patuh terhadap peraturan tersebut. Nah, dampaknya terhadap pembatasan pengunjung sebesar 50% dari kapasitas maksimal agar setiap orang tidak berdesakan dan menjaga jarak satu sama lain. Nah, berdasarkan use case tersebut, maka kelompok kami ingin membuat suatu proyek untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, proyek ini berjudul RSVP Form. Nah, yang intinya, ini akan mengatur jumlah kedatangan tamu atau pengunjung yang akan menghadiri suatu acara, agar ketika dalam satu tempat tersebut tidak terjadi kelebihan pengunjung karena tidak adanya batasan jumlah orang yang dalam menghadiri acara tersebut. Nah, sehingga acara tetap bisa diselenggarakan dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Nah, bentuknya ini semacam formulir submisi yang ada pada website. Nah, pengunjung akan mengisi formulir tersebut, kemudian data pengunjung akan terekam di database. Nah, ini adalah tools dan framework yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan Python sebagai kode pemrogramannya. Lalu ada Flash, SQL, Alchemy, dan PyPNV, HTML dan CSS untuk websitenya, dan database-nya yaitu menggunakan PostgreSQL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart reservation-nya. Nah, yang pertama dari start mulainya, kemudian akan berlanjut ke ID verification page, lalu melihat apakah ID-nya eksis atau tidak. Jika tidak, akan kembali lagi. Jika iya, akan lanjut ke form submission. Nah, kemudian dilanjutkan lagi kepada all field. Jika semuanya terisi, maka akan berlanjut. Jika tidak, akan balik lagi ke form submission. Lalu untuk phone number-nya, jika ada duplikasi akan balik lagi ke sebelumnya, dan jika tidak akan disubmit formnya dan page-nya sukses. Oke, lanjut. Nah, ini adalah R diagramnya, bisa kita lihat ID list, berisi ID list, insert time, lalu reservasinya, attendee, invite ID, name, phone number, and check-in, lalu pesan untuk take ID, invite ID, menu ID, referensi menunya, ke menu ada stock, name, menu ID, dan kategori kemudian terbagi 3 lagi, yaitu food, beverage, and topping. Untuk feature development-nya, kita akan mungkin admin side page untuk melihat data, lalu fleksibilitas kode untuk multiple event, dan deployment ke website atau Heroku. Ya, selanjutnya perkenalkan lagi, saya Yogi Wisesa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program website yang sudah kami buat. Jadi kami menggunakan Python untuk backend websitenya. Di sini bisa kita lihat menggunakan Flask dan Flask SQL Alchemy. Kita declare app-nya jadi Flask. Lalu app config di sini untuk database-nya menggunakan database berjudul proyek di dalam Postgres localhost, karena ini baru percobaan. Langsung ke tag modification-nya dijadikan false. Nah, di sini DB kita declare SQL Alchemy, jadi di bawah tinggal pakai DB aja biar gampang. Langsung di bawahnya pertama ada kelas ID list. Di sini untuk membaca dari tabel ID list. Jadi nanti akan tabel ID list bisa dibaca langsung masuk ke self ID list. Di sini udah di declare. Lalu ada kelas attendee. Di sini ada kelas dari tabel attendee. Isinya ada invite ID, nama, dan nomor telepon. Lalu lanjut aja, di sini ada app root pertama. Root pertama yaitu home, langsung ke render ke login.html. Yang dari masuk ke login, lalu kita akan post sebuah invite ID, karena nanti akan diminta invite ID di halaman pertama untuk masuk ke pengisian form ke submit. Lalu ada app root kedua yaitu submit. Nah, di submit di sini kita akan post semua data yang diminta dari kita ke user. Ada invite ID, nama, dan nomor telepon. Nah, di sini kita udah lihat di sini ada 3 error handle, yaitu yang pertama adalah kalau misalnya ada yang kosong
akan mengulang dan diminta mengisi semua field. Lalu kalau ada phone number yang duplikat dengan punya orang, karena itu kan tidak mungkin, berarti dia akan minta itu input ulang nomor telepon. Lalu yang terakhir ada invite ID, pengecekan invite ID. Kalau misalnya invite ID-nya nggak ada atau bohong, berarti kan nggak bisa masuk, jadi ID-nya does not exist. Langsung aja ke bawah, kalau misalnya sukses, render ke success.html. Nah ini juga terakhir ada satu lagi, kalau misalnya udah 4 kali di input invite ID-nya, maka dia nggak bakal mau, karena sudah maksimal 4 per invitation ID. Ini terakhir langsung app.run. Nah, ini sekarang kita import dulu database-nya ke localhost. Lalu di Postgres-nya kita cek udah ada apa aja. Nah, di sini udah ada tabelnya sesuai dari yang tadi dijelasin. Nah, di sini select bintang from attendee. Di sini kita udah bikin contoh satu attendee dengan nomor teleponnya dan tanggal check-innya. Nah, di sini ada list ID list yang udah kita input dari sebelumnya. Jadi ibaratnya template aja. Kita langsung jalanin app-nya. Nah, setelah itu kita langsung buka di browser pakai alamat yang sama di portalnya. Nah, di sini akan diminta invitation ID. Jadi kalau di sini tidak sesuai dengan yang tabel di invite ID tadi, maka nggak akan bisa masuk ke dalam. Kan tadi kan sudah ada 3 buah. Misalnya kita masukkan aja 1 2 3, maka confirm kan langsung masuk ke sini. Nah, di sini kita harus input lagi invite ID-nya, lalu masukkan namanya bebas apa aja. Lalu kita masukin nomor telepon. Telepon harus beda tadi. Oke, kalau udah ini akan masuk ke success page. Itu success page-nya seperti ini. Kalau kita cek lagi di database-nya, maka udah masuk ID-nya 123, namanya John Smith, nomor teleponnya segini. Oke, udah. Nah, kalau misalnya kita cek 999 berarti kan nggak ada di ID list. Kalau kita cek, maka does not exist. Dia akan masuk message dan kita diminta invite ID ulang, invitation ID ulang. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan database di mana di sini kami menerapkan sebuah constraint dan trigger. Contohnya kita lihat di sini kita punya 4 relasi, attendee, ID list, menu, dan tag sesuai dengan diagram. Di sini kita punya ID list yang telah kita siapkan. Dan ini adalah menu-menu juga yang telah siapkan dengan stok-stoknya. Dan ini salah satu contoh isi dari table tag ya. Contoh di sini kita ingin mengecek constraint kalau misalnya invitational ID nggak ada. Di sini invitational ID merupakan foreign key dari ID list, sedangkan menu ID merupakan foreign key dari tabel menu. Kita cek, kalau kita insert, dia nggak bisa, dia violate. Di sini kita cek juga kalau misalnya kita insert, dia nggak bisa juga, karena violate-nya kita udah mengatasi handle-nya. Selanjutnya kita coba tes lagi insert tapi dengan menggunakan input yang benar. Kita lihat, kita insert dengan invitational ID 123 dan kita akan mengambil menu ID 5. Menu ID 5 adalah ice, stok 10 topping. Kita cek, kita insert. Oke, insert berhasil. Kita coba cek tabelnya, select all from menu ya. Nah, triggernya adalah jika salah satu orang memesan sebuah makanan, insert kepada tabel tag, maka dia akan mengurangi nilai dari stok. Kita lihat tadi ice berkurang dari 10 jadi 9. Kayak gitu. Contohnya, kita insert lagi dengan menu ID yang lain. Oke, insert berhasil. Kita cek lagi menunya. Sekarang state-nya menu ID 2 berkurang dari 500 jadi 499. Jadi inilah trigger yang kami sediakan dalam database. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya stoknya habis? Coba kita lihat, kita contohkan ice stoknya kita habiskan. Kita insert secara terus-menerus. Lima ya. Oke. Insert lagi.
Oke, nah kalau kita insert terus, kita lihat stock is empty. Jadi dia otomatis mengatasi corner case seperti itu. Kalau misalnya stoknya sudah habis, kita lihat stoknya habis. Oleh karena itu saat kita insert nggak bisa. Oke, sekian implementasi dari database.